Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, jadikanlah usaha kami untuk menuntut ilmu ini untuk mengharapkan pahala di negeri akhirat. Baik, kita akan membahas tentang hadis hasan pada kesempatan kali ini. Masih dari kitab At-Ta'liqat Al-Athariyah 'alal Manzumah Al-Baiquniyah Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dan kita sekarang di halaman 22. Baik, Mas Yuda, kita baca terlebih dahulu. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu kas-sahih ishtaharat. Qultu istadraka Syekh Abdus Sattari 'ala an-nazmi hadha faqal wal hasanul khafifu dabtan idh ghadat rijaluhu kas-sahih ishtaharat La kas-sahih ishtaharat. Hadis hasan adalah hadis yang jalur keliwatannya ma'ruf, namun perawinya tidak seperti hadis sahih yang masyhur. Aku mengatakan Syekh Abdus Sattari menginginkan pada nazam ini faqal, maka dia mengatakan hadis hasan al-khafifu dabtan adalah hadis yang rawinya hafalannya ringan, namun perawinya tersebut tidak seperti perawi hadis yang masyhur. Wal hasan, Ana terus dulu, Mas. Jadi yang kelima ya sekarang ya. Pasal terjemahnya, hadis hasan adalah hadis hasan, kita pakai simbol aja, jalan yang jalan periwayatannya dikenal tapi para rawinya tidak seperti hadis sahih. Ya, di situ wal hasan itu hadis hasan, al ma'rufu turqan itu jalannya ma'ruf ya. Wa ghadat itu asbahat rijaluhu, maksudnya para rawinya la kas-sahihi ishtaharat, tidak seperti hadis sahih. Dari sisi apanya? Dari sisi keterkenalannya. Rawinya enggak terlalu terkenal seperti hadis sahih. Ya, mungkin di sini kita tulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi perutnya sakit. Iya Mas, nggak apa. Kita sudah mulai nih Mas. Oh iya Ustadz. Berkata Syekh Abdus mengoreksi beliau mengubahnya menjadi
Mas Fauzi mungkin suaranya bisa di silent terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Diubah menjadi hadis hasan adalah seorang yang hafalannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan rawi hadis sahih karena para rawinya memang tidak seterkenal rawi hadis sahih. Nah, oke. Itu maksudnya. Kita lanjutkan, Mas Yuda. Al-hasanu huwa al-hadithu alladhi ittasala sanaduhu binaqli al-adli alladhi khaffa dabtuhu an mislihi min ghairi syadidin wala illatin. Itu Hadis banyak hasan syuzuzin wala illatin. Hadis hasan makan betul. adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan dari rawi yang adil, yang hafalannya sedikit lemah, fadabtuhu an mithlihi, dan yang semisal dengannya, min ghairi syudzudin wala illah, namun tidak memiliki syudzud dan illah. Baik. Jadi intinya boleh mengatakan hadis hasan adalah sebuah hadis yang terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Sanadnya bersambung. B, perawinya adil, ya, adil dari sisi ilmu mustalah, bukan bahasa sehari-hari. Perawi adil, hafalannya sedikit lebih lemah, ya, sedikit lebih lemah itu dibandingkan rawi hadis sahih, ya. Nah, kalau dibandingkan kita, ya kita jauh dari hafalan mereka tentunya. Hafalannya sedikit lebih lemah dibandingkan dengan rawi hadis sahih. Kemudian an-mislihi itu sebenarnya kan dari para gurunya, ya. Berarti di sini kita bisa mengatakan para perawinya gitu. Para perawinya adil, ya. Hafalan mereka, biar kita mengubah dari kata an-mislihi itu bisa masuk dalam takrif kita. Tidak syadz dan tidak ada illah. Nah, ini hadis hasan. Bedanya cuman di sini, sedikit lebih lemah ini apabila dibandingkan hadis sahih. Hanya di sini saja. Kemudian contohnya, misaluhu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsaru min syahadatin an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walakinuha mautakum. Semisal hadis dari Abu Hurairah, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, perbanyaklah syahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah sebelum terhalangi antara kalian dengan syahadat tersebut, dan ajarkanlah syahadat itu kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian. Mautak. Baik. Jazakallahu Mas. Kemudian contoh. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha walakinu ha, tinggal ada harusnya mautakum. Artinya perbanyaklah. Di sini pakai hamzahnya hamzah qata ya. Itu tandanya harus dibaca. Dalam artian dia pasti fi'il rubai pakai wazan af'ala. Nah, perbanyaklah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sebelum kalian terhalangi dari persaksian tersebut. Begitu juga talkinkan persaksian ini kepada orang-orang yang hendak wafat. Hendak wafat ini. Oke. Jadi isinya ada dua. Perbanyaklah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sebelum kalian terhalangi dari persaksian tersebut. Begitu juga talkinkan persaksian ini kepada orang-orang yang hendak wafat. Itu hadisnya. Ya. Pembahasan contoh hasannya dari mana? Tentu dari sisi sanadnya. Ya, pembahasan sanad. Oke. Silahkan dibaca, Mas Fauzi. Ustaz. Wa hadha isnadun hasanun li'anna fihi dimama ibn Ismaila qala anhu al-Hafiz al-Zahabi salihul hadithu layyanahu ba'duhum bila hujjah. Sampai bawah sekalian. Wa naqala Abu Zur'ah al-Iraqi fi Zawlul Kashaf an Imam Ahmad ibn Hanbal qawlahu fihi salihul hadithi aidan wa an Abi Hatim saduqun muta'abbadun wa an Nasa'i la ba'sa bihi. Wa qala anhu al-Hafidh ibn Hajar saduqun wa rubbama akhta'a famithluhu la yanzilu hadithuhu an darajatil hasani qadath ay sarat. Terjemahkan, Mas. Dan isnad hadis ini hasan karena di dalamnya terdapat Dimam bin Ismail dan Al-Hafiz al-Zahabi berkata tentangnya Salihul hadis itu dijadikan istilah di bahasa Indonesia. Salihul hadis. Sebagian ada yang merendahkannya namun tanpa ada bukti. Ya, ini juga sebagian mengatakan layyin, itu juga dijadikan istilah saja. Dan Abu Zur'ah al-Iraqi menukil di dalam Zailul Kashaf dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwa beliau mengatakan tentangnya yaitu Dimam bin Ismail bahwa salihul hadis. Dan dari Abi Hatim beliau mengatakan saduq muta'abbadun dan Imam Nasa'i mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah dengan hal itu. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan saduq dan kadang kali melakukan kesalahan. Dan hal yang contoh di atas tidak menjadikan turun derajatnya dari hasan. Qadath
maksudnya adalah sorot. Nah, jazakallahu khairan Mas. Kita pembahasannya. Sanad hadis di atas, derajat sanad hadis di atas adalah hasan. Oke. Hal ini karena ada rawi yang bernama Dimam bin Ismail. Qala anhul Hafidz Az-Zahabi, kita langsung mengatakan kayak gini, biar mudah ya. Az-Zahabi rahimahullah berkata, shalih hadis. Sebagian berkata lain, tapi tanpa alasan, tanpa menyebutkan alasannya. Oke, ini aja cukup. Yang kedua, wa naqala Abu Zur'a al-Iraqi fi Dhailil Kashif 'anil Imam Ahmad Ibni Hambal qawlahu fihi salihul hadis. Ya. Kita bisa mengartikan seperti ini. Imam Ahmad rahimahullah berkata salih hadis, sebagaimana perkataan Az-Zahabi. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ini dinukilkan oleh Abu Zur'ah al-Iraqi dalam buku yang berjudul Dhail al-Kashif, halaman 144. Nah, ini kita bisa mengatakan seperti ini ya, untuk menerjemahkan kalimat tersebut. Biar yang di depan ini selalu perkataan yang bisa langsung kita pahami ya. Ini juga kan intinya di sini. Ini intinya juga di sini. Kemudian wa Nabi Hatim ya. Abu Hatim rahimahullah berkata, Soduk secara bahasa itu artinya sangat jujur ya. Tapi itu kalau dalam bahasa istilah hadis sudah berada hampir bawah. Nanti biasanya hadisnya hasan kalau sudah disebut soduk. Soduk muta'abid. Muta'abid itu artinya adalah, atau muta'abid bisa kita artikan secara bahasa Indonesia, karena itu jarang dari sisi istilah intinya bisa kita terjemahkan begitu. Soduk, ahli dan ahli ibadah. Oke, gini aja. Kemudian An-Nasa'i rahimahullah berkata, Imam Nasa'i Shahihus Sunan, la ba'sa bihi. Secara bahasa artinya enggak mengapa, tapi ini enggak diartikan karena ini sebuah istilah dari para ulama ahli jarh wa ta'dil. Nanti ada maksudnya tersendiri. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, soduk dan terkadang salah.
Nah, dari penilaian, jadi famisluhu, jadi dari penilaian ulama jarh wa ta'dil di atas, maka Imam bin Ismail ini atau bisa kita katakan maka hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang semisal dengan Imam bin Ismail tidak turun dari derajat hasan, atau ya misalkan tidak turun dari derajat hadis hasan. Oke. Nah, itu kesimpulannya. Kemudian gharib al-fad godat ya. Harus kita lihat. Godat. Nah, tulisannya godat yang terdapat dalam bait tadi artinya adalah sorot. Oke. Atau menjadi. Ya udah. Ini pembahasan hadis hasannya. Intinya hadis hasan itu adalah seorang terdapat 5 syarat, itu sanadnya bersambung, para perawinya itu adil, hafalannya sedikit lemah dibandingkan rawi hadis sahih, tidak syadz, tidak ada illah, maka hadisnya hasan. Contohnya di sini, aksiru min syahadati alla ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha wa laqinuha mautakum. Perbanyaklah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sebelum kalian terhalangi dari persaksian tersebut. Begitu juga talkinkan persaksian ini kepada orang-orang yang hendak wafat. Ya. Kemudian dari sisi sanadnya di sini adalah hadis yang hasan karena ada perawi namanya Imam bin Ismail yang disebutkan oleh para ulama sebagai shalihul hadis atau sadukun muta'abbid atau laba sabihi atau saduk wa rubbama akhta. Dan dari penilaian-penilaian ulama jarh wa ta'dil ini, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang semisal dengan Imam bin Ismail tidak turun dari derajat hadis hasan. Kemudian ada gharibul alfat, yaitu kata godat dalam bait tadi, itu artinya adalah sorot, menjadi. Baik. Kemudian terkait pembahasan seperti ini, ya, pembahasan derajat-derajat ini, pembahasannya ada di pembahasannya ada di Ma'adarus Salam di Dhawabit Jarh wa Ta'dil, ya. Pembahasannya ada di situ. Kita besarkan dulu. Di halaman di pasal kedua maratib alfat al-jarh wa ta'dil, tingkatan-tingkatan lafaz jarh wa ta'dil. Coba kita lihat halamannya, ya, tingkatan-tingkatannya itu. Ini makna-makna, ya, kalau kita lihat itu. Di sini ada ma'ani ba'di
ba'di ibarat al-jarh wa ta'dil. Lafadznya apa saja? Misalkan seperti thiqah, thiqatun thiqah, ka'annahu mushaf, ya, mushaf Al-Quran, hafidun dhabitun, hujjatun sadukun, mahalluhu sidq, muqaribul hadis, sabtun, la ba'sa bihi, laisa bihi ba'sun, ma'alamu bihi ba'san, arju an la ba'sa bihi, salih, salihul hadis, ila sidqi ma huwa syaikhun. Nah, syaikhun itu udah derajat rendah kalau dalam mustalah hadis. Kemudian ada lafaz-lafaz tersendiri dari para ulama jarh wa ta'dil itu, yang hanya beliau yang make, yang lain enggak. Itu juga ada. Seperti Ibnu Mahdi mengatakan rajulun salihul hadis, atau Ibnu Ma'in mengatakan la ba'sa bihi. Ini berbeda dengan makna umum dari ulama yang lain. Makanya ada pembahasan tersendiri. Begitu juga perkataan Imam Muslim, aktubu anhu, aku menulis hadisnya. Itu maksudnya apa? Nanti ada maksud-maksud tersendiri. Kemudian untuk jarahnya, merendahkannya atau korek penilaian tidak baiknya, seperti laisa bil qawi. Kemudian lidha'fi ma huwa taghayyara bi akhirih, ya. Berubah hafalannya ketika sudah tua. Ta'rif wa tunkir, kemudian nazakuhu, tarakuhu artinya. Ini biasanya Imam Al-Bukhari. Kemudian rawa manakir, meriwayatkan hadis-hadis mungkar. Wahin bimarroh, sangat sering salah sekali, ya. Sangat sering salah. Laisa bithiqatin wala ma'mun. Ya. Kemudian yasrikul hadis, suka mencuri hadis. Matruk, muttahimun bil kadzib, kadzab. Kemudian ad-dhaif, an-nisbi. Kemudian ada juga mustalad jarh dari para ulama khusus seperti Imam Syafi'i, hadithuhu laisa bisyai'in, hadisnya enggak ada apa-apanya. Apa maksudnya itu? Nah, itu ada. Kemudian perkataan Imam Ahmad, kada wa kada, ya dia kayak gini dan kayak gitu. Nah, itu ada maksudnya tersendiri. Nanti ada ibaratnya itu dengan gerakan tangan gitu. Dia nggak ngomong apa-apa tapi gini. Itu ada nanti. Kemudian istilah-istilah khusus seperti Ibnu Ma'in kata dhaif, yuktab hadisuhu laisa bisyai', itu punya pembahasan khusus. Nanti seperti ini tadi ada Daruqutni, ya, Abu Hatim, fulanun la yuhtaju bihi yuktab hadisuhu, fulanun layin, fulanun a'war baina amiyan, dia buta di antara dua orang buta. Maksudnya butanya sangat parah. Yu'tabaru bihi, la yu'tabaru bihi, dan lain sebagainya. Nah. Kemudian ini ada dari sisi gerakan, ya. Tahrikul aidi, menggerakkan tangan. Tahrikul ra's, tahmid al-wajah, mengerutkan wajah. Ya, juga sama isyarah ilal lisan. Nah, isyarah ilal lisan juga ada. Nah, baru nanti tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, dan itu berbeda-beda nanti tingkatannya. Makanya kita menggabungkan lafadz sama menggabungkan para ulamanya nanti kategorinya itu. Di sini ada martabat jarh wa ta'dil menurut Abu Hatim. Kemudian nanti ada maratib jarh wa ta'dil menurut Az-Zahabi di sini. Kemudian tingkatan jarh wa ta'dil menurut Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian menurut As-Sakhawi dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, itu kita akan paham kalimat-kalimat yang disebutkan para ulama tadi yang ada di sini ini kalau kita sudah membaca atau setidaknya pernah belajar ilmu itu tadi. Itu baru akan dapat memahami ini. Tapi ya karena ini kita masih di awal, ya kita cukup sampai di sini. Dan Ana berikan kunci-kuncinya apabila ingin lebih dalam berkaitan dengan hal ini, ya.
Kalau memang kita ada waktu, kita bisa murojaah. Ini pelajaran anak di semester berapa ini dulu. Nah, termasuk pelajaran yang berat bagi anak. Susah prakteknya. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan, Mas? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Masih bingung tuh apa namanya? Kenapa para ulama mengatakan kitab yang paling sahih itu kitab Bukhari Muslim, Ustaz? Iya. Karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu beliau itu orang ahli, ya. Yang pertama, beliau itu orang ahli. Kemudian berhati-hatinya cukup tinggi, ya kan? Ini ada jawabannya di sini sih sebenarnya. Nah, kalau kita mau lihat jawabannya itu di sini. Cuman nanti kalau kita baca cukup waktu apa tidak, cuman itu pertanyaannya. Sebentar, saya carikan. Di buku Tadwinus Sunnah itu disebutkan nanti. Nah, kita cari dari fihrisnya dulu. Ada nanti pembahasan kitab Sahih Bukhari, ya. Ahamul kitab masanid, Imam Ahmad, Sahih Al-Bukhari. Ini halaman berapa ini? 272. Nanti kita kesini lagi. Syurut Imam Bukhari fi Sahihi. Kita ke halaman 120, ya. 120. Anda bacakan syaratnya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Qala al-Hafidz Ibnu Thahir, "I'lam, ketahuilah anal Bukhari, bahwasanya Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, wa man dzakarna ba'dahum, dan orang-orang yang kami sebutkan setelahnya, yaitu Ahlus Sunan, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Abu Dawud, lam yangkul an ahadin minhum, tidak diriwayatkan dari mereka annahu qala, mereka mengatakan syaratu an ukharrij fi kitabi ma yakunu ala syarti fulani. Saya dalam kitab ini syaratnya adalah begini, begini, begini. Gak pernah dinukilkan dari mereka. Itu yang perlu dicatat. Wa innama yu'rafu dzalika min sabri kutubihim. Diketahui kalimat syaratnya Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya itu karena penelitian kitabnya saja. Kalau bahasanya itu penelitian S2, tesis, atau disertasi, diteliti, syaratnya apa sih? Dipelajari terus dari sisi periwayatan dan bagaimana cara beliau menyebutkan rawi-rawinya. Fayu'lamu bidzalika syartu kulli rajulin minhum. Maka diketahuilah syarat masing-masing rawi yang mereka pakai. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, fa'lam, ketahuilah anna syartul Bukhari wa Muslim, bahwasanya syarat Bukhari dan Muslim, an yukharrijal hadis al muttafaq ala thiqati naqalatihi ila sahabil masyhuri min ghairi ikhtilafin baina thiqati al athbati. Bahwasanya para Imam Bukhari dan Imam Muslim hanya meriwayatkan hadis dari para rawi yang disepakati ketsikohannya. Nggak ada para ulama jarh wa ta'dil mengatakan dia nggak tsikoh, nggak ada. Semuanya mengatakan tsikoh, ya. Sampai para sahabat, ya. Jadi tsikoh terus sampai para sahabat. Min ghairi ikhtilafin baina tsiqat wal asbat. Nggak ada khilaf antara kesikohan mereka. Wa yakunu isnaduhu muttasilan ghaira maqtu', dan sanadnya tidak, atau sanadnya bersambung tanpa ada keterputusan. Illa anna musliman, hanya saja Imam Muslim akhraja ahadits aqwamin tarakal Bukhari hadithahum li syubhatin waqa'at fi nafsihi. Hanya saja Imam Muslim masih meriwayatkan hadis dari beberapa orang yang ditinggalkan oleh Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari ada keraguan dalam hatinya untuk meriwayatkan hadis dari orang tersebut. Akhraja Muslimun ahaditsahum bi izalati syubhah, dan Imam Muslim meriwayatkan hadis mereka dengan menghilangkan syubhatnya Imam Bukhari tersebut. Jadi kalau Imam Muslim meriwayatkan, nanti beliau pasti akan menyebutkan alasannya, ya, untuk menghilangkan syubhat tersebut.
Misaluhu Hamad bin Salamah. Contohnya seperti Hamad bin Salamah, wa Suhail bin Abi Saleh, wa Dawud ibn Abi Hind, wa Abu Zubair al-Makki, al-Ala ibn Abdurrahman, wa ghairihim. Ini tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala Al-Hazimi berkata, wa madhhabu man wa madhhabu man yukharrij atau yukhrij as-sahiha an ya'tabira halar rawil adl fi masyayikhihi al-udul. Ya, mazhabnya para ulama yang meriwayatkan kitab sahih itu adalah mempertimbangkan keadilan, kesikohannya seorang rawi dan para gurunya. Wa fi man rawa anhum. Begitu juga guru-gurunya lagi itu dipertimbangkan. Wa hum thiqatun aidon. Mereka harus sikoh semua. Wa hadithuhu an ba'dihim sahihun tsabitun yalzam ikhrajuhu. Dan hadisnya dari gurunya ke muridnya ini terus, atau muridnya sampai gurunya gitu, itu terus dari seorang rawi yang sabit atau ya sahihnya itu telah disepakati gitu, atau setidaknya hanya nanti sedikit yang khilaf gitu, yang harus dikeluarkan. Wa an ba'dihim, dari sebagiannya, wa an ba'dihim madkhula la yuslih ikhrajuhu illa fi syawahid wal mutaba'at. Kemudian ada rawi-rawi yang hanya bisa dikeluarkan hadisnya atau diriwayatkan hadisnya untuk memperkuat saja, bukan sebagai asal. Ya, jadi nanti ada hadis itu yang bisa dijadikan pondasi, ya, bisa dibangun hukum gitu. Ada yang nanti dia hanya sebagai penguat-penguat aja, aksesoris dari hadis yang kuat itu, atau nanti hadis tersebut saling bisa menguatkan. Itu ada karakteristik tersebut. Ya, ada satu hadis bisa berdiri sendiri, ada harus sebuah hadis yang bisa berdiri kalau ada banyak hadis yang semisal itu gitu. Tsumma daraba lidzalika masalan bil Imam Az-Zuhri wa tabaqat arwat anhu. Kemudian beliau meriwayatkan contoh dari Imam Az-Zuhri dan sebagian yang lainnya. Taib. Mungkin itu dari Imam Bukhari 272. Nanti ada Imam Muslim, ada nggak di sini? Ismu manhaj syarat Imam Muslim 5. Di sini 128 kita bacakan sekalian. Syartu al-Imam Muslim fi sahihihi. Taqaddama al-kalamu ala dzalika indal kalami ala syarti Bukhari fi sahihihi wa fi ma dzakarnahu fil faqrati sabiqah manhajiyah fi sahihihi syai'un min dzalika falyuraji' hunaka. Telah berlalu penyebutan tentang syaratnya Imam Muslim dalam kitab sahihnya dalam pembahasan syarat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dan di beberapa paragraf sebelumnya juga kita singgung sedikit tentang manhajiyah, metodenya Imam Muslim dalam menyusun kitab sahihnya. Maka silahkan dirujuk gitu. Coba kita lihat. Ya, di sini ada manhaj Imam Muslim ya. Tawalla rahimahullah bayana manhajiyatihi alladhi sara alaihi fi kitabihi bi nafsihi fi muqaddimatihi faqala. Imam Muslim telah rela dengan sendirinya untuk menyebutkan bagaimana metode beliau dalam menyusun kitab sahihnya di muqaddimahnya. Tsumma inna insyaallahu mubtadi'una fi takhriji ma sa'alat ta'lifahu ala syaritah saufa adkuruha laka. Ya, kemudian akan aku sebutkan bagaimana syarat-syaratnya hadis-hadis yang akan aku tulis. Wa huwa ana na'midu ila jumlatin min asnad minal akhbari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami hanya akan bersandar kepada sanad-sanad yang paling kuat dari kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panuqassimuha ala thalathati aqsam, kita bagi menjadi 3. Wa thalathu tabaqatin minan nas, dan 3 tingkatan dari manusia, klasifikasi.
ala ghairi tikrarin, tidak akan saya ulangi lagi, ila an ya'tiya maudhi' la yastagni fihi, kecuali ada tempat ya bab yang memang harus aku datangkan hadis tersebut ya. Beliau nggak akan mengulangi hadisnya kecuali memang perlu untuk diulangi hadisnya. An tirdadi hadisi fihi ziyadatan makna au isnad la'allahu takunu hunaka li'anna al-ma'na zaid fil hadisil muhtaj ilaihi yaqumu maqama hadis tam. Nah, karena kalau memang butuh di sana, kalau nggak ada hadis tersebut kan nanti jadi kurang. Biar jadi sempurna disebutkan hadis tersebut. Intinya beliau tidak akan mengulangi hadisnya kecuali memang butuh. Fala budda min i'adatil hadis alladhi fihi ma wasafna min az-ziyadat aw an yafsil dzalikal ma'na atau yufassil dzalikal ma'na min jumlatil hadis ala ikhtisari idza amkan. Ya, atau nanti kalau memang perlu tak ringkas ya, karena kebiasaan Imam Muslim itu tidak meringkas hadis, beda dengan Imam Bukhari. Hadis panjang bisa beliau riwayatkan dengan ringkas, cuman diambil sebagian saja. Kalau Imam Muslim enggak, pasti diriwayatkan semua. Babnya apa ya terserah, nanti pembaca yang harus tahu ini kenapa hadis ini ditaruh di sini. Kalau Imam Bukhari bisa langsung menyebutkan titik poin pentingnya di mana, itu yang disebut oleh Imam Bukhari. Makanya nanti hadisnya kadang pendek gitu. Makanya terkenal dalam istilah mustalah itu taqti'u al-Imam al-Bukhari. Ya, kebiasaan memotong-motong hadis dari Imam Bukhari karena ya cuman mengambil syahidnya saja. Sebagaimana kita saat berdakwah gitu kan, nggak nyebutin sanadnya semua, hadisnya semua gitu nggak. Tapi beliau sebutkan yang penting saja sebagai penguat argumentasinya. Sampai mana tadi? Walakin tafsiluhu rubbama asura an jumlatihi. Cuman kadang memotongnya itu kadang susah, mungkin begitu. Fa'i'aduhu bihayatihi idza dhaqa dzalika aslam. Ya, maka mengulangnya itu lebih selamat daripada intinya mengulang lengkap itu lebih selamat daripada dipotong karena memang susah motong gitu mungkin kata beliau. Wa qala fa amma wajadna bad'an atau badan min i'adatihi bi jumlatihi min ghairi hajatin minna ilaihi fala natawalla fi luhu insyaallah taala. Taib. Nah, ini cuma metode pengulangannya. Fa amal qismul awal fa inna natawakha an nuqaddimal akhbara allati hiya aslam minal uyubi min ghairiha wa anqa. Derajat hadis pertama yang ada di dalam Sahih Muslim itu adalah derajat hadis yang paling selamat dari aib, ya, paling bersih lah sanadnya. Wa an yakuna naqiluha ahla istiqamatin fil hadisi, dan kita ketahui para perawinya adalah orang-orang istiqamah dalam hadis. Wa itqan, kuat lima naqaluhu terhadap apa yang diriwayatkan. Lam yujad fi riwayatihi ikhtilafun syadidun wala takhlitun fahish. Dalam periwayatannya tidak ada khilaf yang cukup kuat, ya mungkin ada khilaf tapi cuma sedikit, atau ada campur aduk ya. Kama qad athura atau usira fihi ala katsirin minal muhaddisina, sebagaimana kita dapati campur aduk itu sering kita dapati dari para ulama hadis. Tapi yang kita riwayatkan insyaallah enggak campur aduknya, enggak parah. Nah, gitu. Wa bana dzalika fi hadisihim, dan terlihat di hadis-hadis mereka, maksudnya kebanyakan para ulama hadis yang hafalannya sering bercampur. Fa idza nahnu taqassayna akhbar hadza as-sin minan nas atba'naha akhbaran yaqa'u fi asanidiha ba'du man laysa bil mausufi bil hifdzi wal itqani kasin fil muqaddam qablahum. Kemudian di bagian kedua atau akan kami ikuti setelah hadis tersebut dengan hadis yang secara kekuatan rawi itu lebih rendah gitu. Tidak memiliki sifat kekuatan hafalan sebagaimana di hadis pokok pertama. Ala annahum wa in kanu fi ma wasafna dunahum, hanya saja meskipun mereka di bawah derajat yang pertama, fa inna ismas satri wasidqi wa ta'atil ilmi yashmalahum,
Hanya saja mereka juga terkenal dengan seorang yang sitar, menjaga diri dari kemaksiatan, seorang yang jujur, dan dia seorang ahli ilmu, maksudnya rajin menuntut ilmu, itu ada pada mereka. Ka'Atha bin Sa'ib, seperti Atha bin Sa'ib, tak diriwayatkan hadisnya, Yazid bin Abi Ziyad, Walaith bin Abi Sulaim, wa adrabahum, dan yang semisal dengan mereka, min hammalil athar wa naqalil akhbar, dari para perawi hadis, wahum wa in kanu bima wasafna minal ilmi wasitri inda ahlil ilmi ma'rufina fa ghairuhum min aqranihim mimman indahum ma dzakarna minal itqani wal istiqamati fir riwayati yafdulunahum fil hali wal martabah. Hanya saja orang-orang seperti beliau-beliau ini memang beliau derajatnya agak bawah, ada orang-orang yang lebih utama dari mereka. Lianna hadza inda ahlil ilmi darajah rafi'ah wa khaslah saniyah. Kemudian tsumma qala rahimahullah fa'ala nahwi ma dzakarna minal wujuhi nu'allif ma sa'alta minal akhbar. Jadi ceritanya Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis dalam sahihnya itu karena ada permintaan orang gitu. Ada orang yang minta tolong dong tuliskan gitu. Baru beliau nulis kitab itu. Beda dengan Imam Bukhari. Nanti ceritanya dalam buku ini juga kenapa Imam Bukhari menulis hadisnya itu karena mimpi ya. Yang satu karena mimpi beliau melihat ada lalat di wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau membawa kipas ya, beliau ngipaskan di wajah Nabi sehingga lalat tersebut pergi. Jadi itu ditafsirkan oleh ahli tafsir, kamu adalah orang yang akan menghilangkan kedustaan dari Nabi. Maka beliau nulis hadis tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perkataan gurunya, kalau nggak salah Ibnu Madini, beliau pernah mengatakan ketika Imam Bukhari masih muda, dan ini sebagai penyemangat ya, mungkin Anda bisa mengatakan ini juga untuk antum ya. Siapa tahu nanti antum jadi seperti Imam Bukhari. Ya, gurunya cuma ngasih motivasi. Andai saja dari kalian itu ada orang yang bisa mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang sahih semua, nggak ada yang dhaif. Dari sisi itulah beliau termotivasi akhirnya mengumpulkan hadis-hadis sahih semua itu. Itu yang Bukhari. Kalau yang Muslim ternyata di sini adalah karena beliau diminta seseorang untuk menuliskan hadis-hadis yang sahih. Fa'amma makana, kita kembali ke baris terakhir di sini. Fa'amma makana minha anil qaumi hum inda ahlil hadisi muttahimun ya, au indal aktsar minhum falasna natasyaghal bi takhriji hadisihim. Kalau nanti rawi-rawinya itu adalah rawi-rawi yang di muttahim itu apa namanya? Disangka, dicurigai oleh seluruh ahli hadis atau kebanyakan dari mereka, maka kita tidak akan menyibukkan diri untuk mengeluarkan hadisnya. Seperti Abdullah bin wallah alam ini bacanya apa? Abdullah bin Mim Sin wa Ura Abi Ja'far al-Madaini wa Umar bin Khalid wa Abdul Quddus Asy-Syami wa Muhammad bin Said al-Masrub wa Ghiyath bin Ibrahim wa Sulaiman bin Amr wa Abi Daud an-Nakhai wa ashbahuhum mimman ittahama biwad'il hadis, dan beberapa orang yang misal dengan mereka yang atau tertuduh memasukkan hadis, wa taulidil akhbar, juga sama suka memasukkan hadis, wa kadzalika minal ghalibi ala hadisi munkar wal ghalat, terlebih lagi seringnya hadis mereka itu adalah hadis yang mungkar, sering salah. Amsakna aidan an hadisim, kita nggak akan riwayatin hadis mereka. Wa alamatul munkar fi hadisil muhaddis, dan salah satu tanda kemungkaran hadis dari seorang rawi adalah idza ma aradta riwayatahu lil hadisi ala riwayati ghairihi min ahli al-hifdzi war ridha khalafat riwayatahum. Ya, caranya melihat kemungkaran hadis adalah dengan mengkomparasikan dengan riwayat-riwayat hadis para rawi yang kuat hafalannya. Ya, kalau hadisnya dia itu menyelisihi para rawi yang lebih kuat, maka hadisnya itu tersebut hadisnya dia mungkar. Aulam takat tuwafiquha fa idza kana al-aghlab min hadisihi kadzalika kana mahjurul hadisi ghairi maqbulah wala musta'malah
intaha. Ya, kalau memang hadisnya seperti itu, maka hadisnya ya tidak diterima dan tidak diamalkan. Ini syaratnya Imam Muslim. Makanya hadisnya menjadi hadis yang lebih kuat. Nah, nanti kalau syaratnya Ashabus Sunan, nanti mereka akan mengatakan ya di dalam kitab ini juga, itu adalah mereka meriwayatkan hadis-hadis yang tidak disepakati kedhaifannya. Beda kan? Kalau ini disepakati kesikohannya. Kalau riwayat dalam Ashabus Sunan, ghalibnya adalah meriwayatkan hadis-hadis yang tidak disepakati kedhaifannya. Ketika masih ada yang mengatakan dia sikoh, masih mengatakan dia kuat, maka tetap diriwayatkan. Terlebih lagi kalau Imam Tirmidzi, beliau akan meriwayatkan seluruh hadis yang dipakai oleh para ahli ilmu di seluruh penjuru dunia. Entah beliau berpendapat dengan itu atau enggak, ya itu masalah lain. Yang pasti itu dipakai oleh ahli ilmu di penjuru dunia. Makanya sering beliau katakan dalam hadis-hadisnya itu, wa amalu ala hadal hadis. Yang semisalnya para ulama memakai hadis ini sebagai dalil untuk mengamalkannya. Ya, sering kita dapati kalimat-kalimat seperti itu. Ya intinya kenapa Bukhari dan Muslim lebih sahih hadisnya karena syarat yang beliau patok itu lebih tinggi, berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita nanti membaca syarat-syarat hadis Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, tambah lagi kita tahu bagaimana Imam Bukhari itu lebih tinggi, karena kalau Sahih Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban itu hadis hasan sudah dibilang sahih oleh beliau-beliau, gitu. Nah, jadi kita kalau paham mustalah para ulama nanti kita tahulah gitu, dan masih panjang ya perjalanan kita ini untuk menelaah kitab-kitab biar paham secara mendetail dengan ilmu mustalah ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya mungkin kita hari ini bahas Hasan saja ya, tapi sudah cukup panjang lebar. Ya intinya kitab ini memang kitabnya Ta'liqat al-Athariyah ini sebagai kunci kita aja, kunci untuk membuka pintu-pintu yang lebih banyak lagi. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi hadis Hasan ini yang memperkenalkan istilah Hasan itu adalah Imam Tirmidzi. Beliau adalah orang pertama yang memakai istilah Hasan dan memperkenalkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ustaz, Ana boleh minta PDF kitab-kitab yang tadi yang merujuk, Ustaz? Baik, Mas. Yang mana? Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil itu ya? Sama ini Tadwinus Sunnah. Baik, nanti insya Allah Ana kirimkan ke grup ya, Mas. Ini kitab-kitab kenapa dirujuk? Karena Ana pernah kuliah pakai kitab ini ya. Kalau ujian ya kitabnya satu kitab ini Mas, satu semester tuh. Ujian satu kitab. Contoh pertanyaannya gimana, Ustaz, kalau ujian di Madinah, Ustaz? Ya ada itu di Tadwinus Sunnah itu masih ada itu Mas di kantor bimbingan Islam kalau nggak salah. Atau nanti coba tak cari-cari siapa tahu ada tak contoh fotokan. Insya Allah. Kalau yang jarh wa ta'dil Ana lupa ya. Tapi masih Insya Allah. Ya gitu Mas. Insya Allah nanti Ana kirimkan. Ada pertanyaan lagi Mas? Cukup Ustaz. Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.